Halo semua, di video ini saya mau share untuk perkembangan hidup saya di bulan Januari 2026. Saya mulai aja dari yang pertama adalah tentang jalan ya, atau kardio. Bisa jalan sore, jalan pagi, jogging, di treadmill juga bisa. Di tahun kemarin 2025 itu total kardio saya itu 400 km. Jadi tahun ini sih saya ingin nambahin ya sedikit. Gampangnya sih 40 km per bulan. Jadi total itu 480 km. Jadi naik 80 km daripada tahun kemarin. Dan di bulan Januari ini mencapai target ya. Saya dapat 50,3 km di bulan Januari ini, dan saya cukup happy dengan itu. Untuk ke gym, saya sih targetnya cuman seminggu 4 jam, seminggu satu jam aja. Dan di bulan ini itu saya ke gymnya 4 jam 20 menit. Jadi batas minimal lah ya untuk ke gym. Dan ya masih oke lah, masih masuk. Karena di tahun kemarin itu saya cuman ke gym total itu 20 jam aja. Jadi tahun kemarin memang saya kalau ke gym seringnya kardio aja. Untuk yang selanjutnya adalah masalah tidur. Dan ini tidur dan kopi ini adalah salah satu PR yang perlu saya cari solusinya ya. Dan saya sudah berusaha untuk merubah pola tidur saya dan pola untuk kerja dan lain sebagainya, jadwal harian, dan improvementnya mulai kelihatan lah ya. Untuk tidur saya total itu 157 jam dalam satu bulan, dan untuk tidur siang itu 25 jam. Jadi total 182 jam. Kalau dibagi 31 hari itu totalnya jadi dapat 5,8 jam per hari atau 6 jam. Ya memang ini masih sangat kurang ya, karena kan orang kan normalnya untuk tidur 8 jam ya sehari. Dan ini juga bukan tidur malam aja, tapi tidur malam dan juga tidur siang ya. Jadi masih perlu diperbaiki lagi, tapi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun masih banyak juga hari-hari di mana saya cuma tidur 4 jam atau 3 jam aja sehari. Dan ini ada hubungannya dengan kopi. Untuk kopi sendiri saya nggak ada target, karena kopi buat saya kan membantu saya untuk bisa kerja juga ya. Jadi kalau memang perlu untuk minum kopi, saya minum kopi. Cuman saya ingin tracking aja setiap bulannya seperti apa, dan kalau misalnya nggak terlalu butuh untuk minum kopi, saya berusaha untuk nggak minum kopi gitu. Dan untuk bulan Januari ini saya habis 70 gelas kopi. Jadi itu cukup banyak ya. Jadi sehari lebih dari 2 gelas. Tapi rata-rata sih seringnya kalau weekend, Sabtu Minggu tuh saya nggak minum kopi. Jadi di hari-hari saya minum kopi itu paling banyak itu bisa sampai 6 gelas kopi. Selain itu saya juga mau nge-tracking untuk masalah keuangan ya, atau pengeluaran pribadi saya. Jadi ini nggak termasuk untuk pengeluaran rumah, tapi hanya yang saya keluarkan untuk saya sendiri aja. Untuk ke kafe, ngopi, dan kerja itu saya habis 500.000 di bulan Januari. Untuk bensin cuma 200.000, karena kan mobilnya saya ada 2 ya, satu untuk mobil keluarga, satu untuk mobil saya kalau ke kafe. Karena kafenya juga dekat, biasanya cuma sekitar 10 menit dari rumah saya, jadi memang bensinnya nggak terlalu banyak. Untuk pengeluaran jajan, makan itu kadang sarapan, kadang makan siang, kadang beli Grab dan lain sebagainya, itu 600.000. Dan untuk pengeluaran lain-lain itu 1,3 juta, jadi total 2,6 juta. Pengeluaran lain-lain itu apa? Misalnya ini saya beli tripod MagSafe misalnya, terus
saya suka beli gadget gitu ya, keyboard lipat. Saya pingin aja nyobain ya keyboard lipat, yang saya review, dan ya nggak terlalu bagus ternyata. Terus ini juga ada MagSafe aksesoris gitu ya untuk holder, dan ada banyak lagi ya, termasuk Netflix, termasuk Google. Kadang saya beli aplikasi yang premium, terus ya dan lain sebagainya lah ya. Jadi pengeluaran saya di bulan Januari itu 2,6 juta, dan menurut saya itu masih aman lah ya. Oh iya, kelupaan, ada satu lagi, saya barusan beli lemari dari Informa. Bukan lemari ya, semacam kayak ya lemari arsip. Karena meja saya rusak, jadi saya buang mejanya, jadi saya butuh laci, jadi saya beli lemari yang bisa dikunci. Harganya 1,5 juta, jadi totalnya itu berapa tadi? 2,6 tambah 1,5 ya, jadi 4,1 juta. Dan ini nggak termasuk untuk gym membership, karena saya bayar tahunan ya. Bayarnya 3,6, jadi 300.000 per bulan. Sama obat diabetes itu biasanya saya beli 2 bulan sekali, dan ya sekitar 1,5 juta, jadi 700.000. Jadi tambah 1 juta, total pengeluaran saya pribadi di bulan Januari itu sekitar 5,1 juta. Masih agak tinggi ya, kayaknya agak tinggi deh. Tapi ya memang harus di spending juga sih, karena kan kayak misalnya laci rusak dan lain sebagainya kan, ya memang harus diganti. Untuk live event di bulan Januari ini apa ya? Istri saya ulang tahun kemarin bulan Januari, jadi saya beliin kado Lego. Oh ya, itu juga nggak termasuk ya di pengeluaran, harusnya masuk pengeluaran pribadi ya. Itu sekitar 2 jutaan ya tuh. Jadi ya banyak juga ya pengeluarannya ya. Terus anak saya kemarin tuh sakit campak, jadi sempat nggak masuk sekolah selama 1 minggu, dan itu juga cukup mengganggu jadwal kerja saya sih sebetulnya. Tapi masih cukup aman, dan kayaknya nggak ada yang terlalu signifikan lagi ya di bulan ini. Untuk masalah kerjaan, banyak sekali sih yang yang bisa diupdate, apalagi saya dulu biasa ngupdate tiap minggu ya, jadi ini ada banyak sekali updatean untuk masalah kerjaan. Untuk secara dari segi bisnis sendiri sih kayaknya ada perbaikan ya, dari segi kantor tempat saya bekerja performanya cukup baik kayaknya, walaupun masih nggak bisa seperti dulu ya. Memang tech winter itu memang kerasa sih, dan belum pulih. Tapi kalau saya lihat dari omsetnya itu oke, membaik sedikit daripada yang sebelumnya. Terus banyak sekali yang keluar dari kantor saya, manajer saya keluar, saya ganti manajer baru. Terus salah satu engineer senior di salah satu project, dulu saya seringnya nyebutnya project Ariel, itu sudah bekerja di kantor saya 10 tahun, dan dia keluar juga. Jadi ada banyak sekali perubahan ya di tempat saya bekerja, dan itu rada ribet sih ya. Dan ya ada satu lagi, yaitu tentang sistem gaji di kantor saya, dan ini cukup gimana ya, jadi berita yang cukup bikin jadi kurang nyaman gitu ya, karena ternyata gaji saya ketinggian. Karena saya juga sudah kerja di kantor ini sudah hampir 8 tahun ya, jadi sudah agak lama. Dan dulu sih memang nggak ada sistem ini, cuman dari kantor saya tuh mulai bikin sebuah sistem untuk gajinya untuk sebuah profesi atau sebuah jabatan itu sekitar sekian sampai sekian gitu ya. Jadi misalnya kalau junior level engineer itu gajinya sekian ribu dolar sampai sekian ribu dolar. Kalau sudah senior sekian ribu sampai sekian ribu.
Kalau sudah level lead itu sekian, kalau direktur sekian, dan lain sebagainya. Jadi ada range gajinya dan juga ada range premium. Jadi ini range-nya adalah untuk US, dan ada beberapa kota atau beberapa daerah di Amerika yang punya range premium. Misalnya New York itu punya harga plus 10% daripada standarnya, itu misalnya ya. Dan juga untuk negara-negara lain itu juga ada range-nya, bisa premium, bisa lebih rendah. Kayaknya sih hampir semua itu paling nggak sama atau lebih rendah daripada US, karena US memang bisa dibilang cukup mahal ya. Jadi kayak misalnya kalau saya itu tinggalnya di Italia misalnya, itu minus 10% daripada standar Amerika misalnya ya. Kalau saya tinggal di UK itu minus 15% misalnya. Yang jadi masalah itu adalah negara Indonesia. Dari surveinya kantor saya, ini berdasarkan, saya kurang tahu yang ngambilnya data dari mana, tapi berdasarkan datanya dia, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ada dan lain sebagainya, terus interest dari perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan teknologi untuk nge-hire dari negara tersebut, itu juga berkontribusi ke angka ini. Harga yang ditetapkan untuk lokasi di Indonesia itu 50% dari gaji standarnya di Amerika. Jadi misalnya nih, contoh ya, di Amerika tuh gajinya 10 juta per bulan. Kalau kamu dari Indonesia untuk pekerjaan yang sama, itu kamu cuma bisa digaji 5 juta saja per bulan. Jadi sampai sebegitunya jauhnya. Padahal saya lihat negara-negara lain itu nggak ada yang separah ini ya. Cuman ada Indonesia sama satu negara lagi, yaitu Filipina kalau nggak salah. Kayak India pun kayak kalau nggak salah cuma minus 20 atau 30% dari Amerika. Jadi dari struktur harga yang struktur gaji yang ada sekarang itu, saya di posisi saya sekarang itu gajinya kebanyakan menurut dokumentasi yang baru. Jadi ya itu agak sedikit, ya gimana ya solusinya nanti gimana. Katanya sih nggak akan ada perubahan gaji untuk dikurangi ya. Ini katanya sih semua ini untuk memastikan gajinya itu cukup untuk semua orang gitu ya. Jadi cuman akan ditambahkan tapi bukan untuk mengurangi. Tapi saya kok nggak yakin ya. Tapi ya nanti kita lihatlah hasilnya. Jadi saya punya 2 pilihan. Sebenarnya bukan 2 pilihan ya, 1 pilihan aja, yaitu untuk segera naik pangkat di tempat kerjaan saya sehingga gajinya bisa nutup lagi ke range yang ditetapkan. Tapi itu juga jadi repot ya kalau kita naik pangkat tapi nggak naik gaji. Karena kan kalau naik pangkat jadi sesuai dengan standar yang ada, tapi saya dapat bisa dibilang tanggung jawab lebih dengan gaji yang sama. Ya nanti lihat deh hasilnya seperti apa, di kemudian nanti seperti apa. Ya itu aja recapnya untuk bulan Januari 2026. Menurut teman-teman gimana? Apakah ide ini ide yang bagus untuk ngerekap setiap bulan? Dan apakah teman-teman juga bikin tracking untuk habit, misalnya jam tidur, atau minum kopi, atau olahraga? Dan saya sih pinginnya untuk terus tracking ini ya. Saya punya catatan sendiri, saya tulis semua di tablet saya pakai pulpen, pakai stylus ya. Dan ya kayaknya ini ada sesuatu yang jadi bikin lebih gampang ya untuk bikin nanti resolusi tahun depan untuk jadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.